kita open-openan lah. Gue open di sini. Cuman di videonya dia nih gue open. Mantap. Kalau bayar itu nggak cukup budgetnya, nawarin terus habis buat gue simple. Nabung dulu. Halo friends, balik lagi sama gue Nugroho Arta di channel Friendly Exopet. Hari ini gue lagi ada di rumahnya. Kalian pasti tahu lah ya ini backgroundnya di rumahnya siapa. Karena kalau kalian ngikutin terus video gue, kalian pasti tahu lah ini gue lagi di rumahnya Ko Setiawan. Apa kabar Ko? Baik aja? Baik ya. Nah terus kita nggak cuma berdua doang, tapi gue juga ditemenin sama temen gue satu. Siapa bro, nama lo gue lupa? Alvan dari Exomal. Nah tuh, Bro Alvan dari Exomal. Hari ini gue nggak cuma mau ngasih lihat perkembangan Pac-Man-nya Ko Setiawan, tapi kita juga bakal ngebahas tentang morph Pac-Man apa aja, karena kan banyak banget nih. Tapi cuman ada satu expert kita di sini, Ko Setiawan, yang bisa ngejelasin morph Pac-Man, ya nggak kok? Belajar lah. Masih belajar ya. Oke. Terus ikutin perjalanan gua di video kali ini. Tapi jangan lupa buat subscribe dan like juga video gua yang satu ini supaya gua semakin niat bikin videonya. Let's go. Pac-Man Frogs-nya udah banyak banget sekarang di rumahnya Ko Setiawan. Ini gimana kok? Udah sukses dong lu sekarang? Walah, masih belum lah. Target gue masih belum terpenuhi. Target lu masih belum terpenuhi ya? Target gue masih ada 100 indukan harusnya. 100 indukan. Di sini belum ada 100 nih ya? Belum. Wow. Masih belum 100. Gila, gokil. Nah terus di sini perkembangan Pac-Man-nya gimana kok? Pada sehat? Sehat, ini yang masih kecebong, sisa 52 ekor. Oh gitu. Tuh guys, ini sebenarnya dari video yang sebelumnya ini anak-anakan yang terbaru lagi ya kok, betul nggak? Ya, yang terakhir yang batch di Februari ya, 9 Februari ini anaknya. Iya. Tuh, ini update yang terbaru ya. Kalian bisa lihat kan di sini anak-anaknya juga sehat-sehat semua, pada gemuk-gemuk, pada bodinya juga gede-gede. Nah terus di atas nih, kalian bisa lihat di sini banyak banget yang udah tumbuh kaki. Terus yang ini yang udah nyerap buntut ya, buntutnya udah masuk semua. Yang ini juga nih. Dan di sini uniknya, walaupun indukannya apa sih kok? Gue lupa. Ini indukannya albino sama green forest spot. Albino sama green forest spot. Tapi yang keluar tuh malah strawberry sama albino ya kok ya? Iya. Bahkan ada satu yang unik itu lime albino. Apa? Lime albino. Lime albino. Boleh lu tunjukin nggak kok yang mana kok? Yang ini ya lebih gampang Tuh. gitu ya. Ada lagi tuh morph baru yang nggak pernah gue denger, namanya lime albino. Nah ini Wow. warnanya cerah gitu. Tuh. Hampir kayak putih. Iya, hampir ke arah putih ya. Lime albino kita bisa lihat dari warna matanya juga ya. Oh, di atas matanya tuh hijau, tapi matanya Tapi enggak, merah. itu nggak jadi patokan. Oke. Yang jadi patokan adalah coloring di badannya dia. Coloring di badannya ya. Kalau kita bandingin sama albino. Oke, mana-mana? ya, Albino kalau biasa. Albino ya. Yang gampang lihatnya. Tuh. Nah, warnanya beda. Oke. Jelas banget. Jadi yang sini tuh lime albino ya. Iya. Yang ini albino biasa ya. Betul. Wow, tuh kalian bisa lihat sebuah morph baru yang belum pernah ada di Indonesia, ada di rumahnya Ko Setiawan, dan ini hasil anakannya dari Wild Genetics. Betul. Gokil, gokil. Terus mungkin karena kita udah ngebahas tentang morph, gimana kalau kita tunjukin ke penonton morph Pac-Man tuh ada apa aja kok? Lu punya hampir banyak juga kan? Banyak sih, banyak, cuman nggak lengkap gua di sini. Oke, coba kok tunjukin yang unik-unik kok morph Pac-Man. Oh mungkin ini kok, kan banyak banget ya morph Pac-Man tuh orang bingung, ada yang green, teal, samurai. Nah itu gua nggak ada bahannya. Oh nggak ada ya? Kebetulan teal sama emerald gua kemarin laku semua. Laku yang semua? Gua keep pun karena gua kirim ada yang mati. Keepan gua pribadi gua korbanin untuk gua kasih. Gokil. Wild Genetics nggak ada obat. Dan ini semua akan menjadi calon indukan semua ya kok ya? Enggak sih, ini kan ada mutan nih, ada 15 ekor mutan. Oke. Ini mutan nih, 6, belakangnya 6 lagi. Oke. Ini 3 mutan, ini stok jualan sebenarnya. Oke. Sisanya yang ini piaraan, ini masih gua ragu antara gua jual berapa banyak. Oke. Ini semua yang lime albino. Ini lime albino semua? Ya, ini ada 12. Wow. Ini 14, di sini ada 2. Oke. Tuh. Oh iya benar, warnanya agak putihan gitu ya. Iya. Gokil. Van, lu hari ini ngapain kesini Van? Gua hari ini kesini. Yang pertama nemenin lu syuting dan Oke. Exopets, dan emang biasa karena gua in collaboration with Wild Genetics, jadi cek. Oh gitu ya. Yoi.
Oh terus di sini lu jual apa lagi nih kok nih? Nah ini gue cuman stok. Jadi gini, apa yang gue jual adalah Oke. apa yang gue pakai. Oke. Dan yang gue pakai itu semua adalah yang direkomendasiin oleh breeder di luar negeri. Breeder di luar negeri itu negara apa nih? Ada dari Amerika, ada dari pokoknya banyak negara. Oke, wow. Tuh kalian bisa lihat kan dedikasinya Wild Genetics itu segila apa. Di sini koleksi Pac-Man-nya masih nggak ada obat kayak waktu itu yang pernah gua upload juga di video gue yang sebelumnya. Dan karena Ko Setiawan nggak bisa nunjukin morph-morph Pac-Man tadi yang gue request, gimana kalau kita cerita-cerita aja kok? Boleh. Kan lu sebenarnya pengen cerita ada. Visinya Wild Genetics. Oke. Emang itu tujuan gua datang ke sini juga kan. Lu ingin menjelaskan ini kan. Karena waktu itu karena gua udah terlalu malam ke rumah lu jadi nggak sempat cerita ya. Ya betul. Nah, sekarang baru kita berkesempatan. Oke kok. Kita duduk aja ya sini ya. Oke, kita duduk aja. Oke, let's go. Oke, friends. Kita bertiga udah duduk di sini. Ada gua Nugroho, ada Ko Setiawan, ada Ko Alvan. Sekarang Ko Setiawan ini mau cerita sesuatu tentang perkembangan dia di dunia Pac-Man. Ini bakal menarik banget, jadi terus dengerin kita. Jangan lupa buat subscribe video gue dulu. Dan silakan Ko, lu mau cerita apa Ko? Oke, jadi mungkin sebenarnya ini visinya kita ya Wild Genetics ya. Jadi gue punya sebuah visi di dunia Pac-Man khususnya untuk para penghobis maupun juga para seller sebenarnya. Karena ini semua mengacu pada kehidupan gue di 2017 sebenarnya. Kenapa visinya sampai sekarang gue kembangin terus ya, itu semua berawal dari 2017. 2017 lu mulai hobi di Pac-Man ini atau gimana? Jadi gini, sebenarnya Pac-Man ini gue sudah berkecimpung dulu cuman jualan doang, bantu jualan itu dari tahun 2010. Oke. Waktu itu. Oke. Nah, dan gue sebenarnya di 2010 udah diminta breeding sama almarhum Ko Daniel, Exoreptile. Oke. Dan dia udah mau bantu gue untuk breeding dan sebagainya. Cuman waktu itu gue masih nggak fokus. Oke. Karena fokus gue dulu kan beda, bukan di Pac-Man ya. Dulu gue fokusnya di BD. Nah, akhirnya di 2014 gue bangkrut total, BD gue mati semua. Berapa ekor mati semua? Ratusan ekor indukan. Ratusan ekor. Ratusan ekor. Di rumah lu ini? Iya. Kenapa itu mati? Virus. Jadi BD itu kan kendalanya adalah virus. Kalau Oke. virus itu kalau ini satu ruangan semua mati. Dan itu mati ratusan ekor, lu rugi berapa juta kok? Bukan juta, hampir M. Anjing. Nah itu dia. Hampir MM-an loh karena Hampir Bearded M. Dragon ya. Iya. Wow. Dan lu pada saat itu lu punya banyak morph ya? Dulu kan morph tertinggi kan di Bearded Dragon dulu di Indonesia itu Silverback, Hypo, Translucent. Zero belum ada? Belum ada tahun itu. Oke. Nah itu udah tertinggi. Oke. Nah gue punya hampir semua morph dulu. Wow. Wow. Temen lu Nah. nih. Nah dulu bahkan gue ada satu BD yang sampai orang dari luar negeri pun mau datang ke Indonesia buat beli. Wow. Warnanya hijau. Hah? Beda warna hijau? Iya. Kok gua nggak pernah lihat Itu ya? hasil breedingan gue sendiri. Serius lu? Iya. Cuman itu semua mati Anjing. karena virus. Dan pada situ pasti jadi titik terendah lu juga. Iya. Jadi itu gue udah drop banget, total habis semua, nggak punya apa-apa lagi. Nah, tapi kan dulu gue masih kerja, gue masih sebagai pelatih basket, hidup masih enak. Nah, titik baliknya adalah di 2017 sebenarnya. Nah, ini yang bikin visi gue, Wild Genetics. Kenapa gue fokus banget di Pac-Man? Kenapa gue fokus banget untuk standarisasi harga? Oke. Nah, ini sebenarnya visi gue dari 2017. Oke. Jadi mungkin gue cerita aja langsung. Oke. Di 2017 itu gue di titik terendah gue, di mana gue dulu ngajar sekolah itu gaji sebulan maksimal hanya dapat 2,8 juta. Sorry, lu ngajar di sekolah ini sebagai apa kok? Gue pelatih basket. Lu pelatih basket? Ekstrakurikuler. Oke. Ya. Nah itu kan datangnya dibayarnya adalah per datang. Nah per datang sebulan maksimal 2,8. Oh. Itu kalau sekolah nggak ada libur, anak-anak nggak ada ujian. Ini lu Kan ngajarnya pasti buat nggak ada ekstranya. buat kan? anak apa nih kok? SMP, SMP, SMA? SMA gue. Oke. Terus. Jadi waktu itu gue udah bingung banget. Nah, gue datang ke rumah teman gue. Salah satu teman gue bilang ATM gue cuma punya 750.000. Pada Jangan saat itu? nanya gue dompet, Oke. karena nol. Oke. Oke. Jadi gue cuma duit terakhir gue 750.000. Gue pengen bisnis lagi di reptil lagi. Awalnya gue mau reptil sama dia. Nah ternyata dia ngasih gue, udah nih Pac-Man lu bawa, lu jual. Oke. Nah itu dari titik mula gue.
Oke. Nah akhirnya gue masih bingung deh, emang laku kodok? Gue masih nanya tuh, Ini tahun 2017 ya? 2017, gue masih nanya, emang laku ya kodok ya? Dia bilang, lu coba aja katanya. Akhirnya gue coba beneran, dan itu bener-bener terbukti. Jadi gue jualan, laku, akhirnya gue putar modalnya semua, untungnya gue putar lagi, ada yang gue pakai buat sehari-hari, ada yang gue putar. Sampailah gue seperti sekarang di 2021. Di tahun 2017 itu lu bilang lu jualan kodok, itu jualan di mana kok? Facebook? Facebook bro. Hanya di Facebook aja. Udah terbentuk grupnya ya? Dulu ada grupnya, sekarang sayang grupnya udah di ban. Oh, udah di band. Gitu loh. Jadi udah nggak bisa dilihat grupnya. Nah jadi makanya kenapa gue bikin Indonesia Frog Lover. Oke, oh itu yang bikin ya? Itu yang bikin. Lu adminnya ya? Iya, itu Oke, kenapa oke. ini itu gue yang bikin karena gue lihat ini harus ada wadahnya gitu loh. I see, oke. Nah kenapa di 2018 gue mulai fokus breeding? Karena gue ngeliat dengan gue yang dulu nggak punya apa-apa, yang cuma punya duit 750.000, gue bisa hidup dan gue bisa berkembang. Dan kalau nggak salah lu juga pernah mencoba breeding Pac-Man tapi malah mati semua ya? Iya. Tapi kalau orang bilang rugi nggak, pasti rugi. Iya. Tetapi untungnya balik lagi yang tadi gue bilang, modal gue semua udah 750.000. Untung gue putar, gue beli indukan, untung gue putar, gue beli indukan. Jadi ya bisa dibilang tanpa modal lah. Tapi tetap aja 50 ekor indukan. Gitu loh. Tapi singkat cerita, sampai gue sekarang dengan ya ratusan dari rumah gue. Nah, sebenarnya visi gue tuh dari sana. Oke. Kenapa gue selama ini kekeh harga pricingnya ada. Dan kalau dilihat kayak gue kan jual, ya kita open-openan aja. Gue jual albino Pac-Man baby 450.000. Yes. Ya dong. Kok orang pasti banyak yang bilang, kok mahal? Bener nggak? Bener. Ada Kalau aja orang sih. yang ngambil Ada aja barang sama sih. ini kan Bener. pasti tahu dong. Pasti Yang tahu. ikutin harga gue pasti tahu. Pasti ada yang ngomong, kok mahal sih? Mahal. Tapi kalau lo lihat, lo orang kan pernah ngambil barang sama gue kan sebagai seller. Betul. Range harganya jauh. Gue kasih Ya, aja. betul. Bener ya? Betul. Range harga gue masih jauh. Kenapa? Karena gue pengen semua seller di Indonesia hidupnya bisa terbantu kayak gue. Itu Oke. visinya Web Genetics sebenarnya. Visi yang sangat mulia ya. Karena apa? Gue udah merasakan gitu. Dulu nggak punya apa-apa, dengan duit seadanya gue mulai bisnis. Nah, siapa tahu nih yang nonton videonya Friendly Esopet yang sedang bingung juga karena kan kita lagi COVID nih. Betul. Orang lagi pada susah nyari duit dan sebagainya kan. Susah banget. Ayo dong. Kalau emang mau hidupnya ini, yuk kita sama-sama. Gue siap bantu. Oke. Gitu loh. Lu nggak perlu modal banyak kok. Oke. Sebenarnya gitu. Oke. Jadi lu memang men-set harga Pac-Man itu agak lebih tinggi untuk menghidupkan seller-seller lain. Iya. Karena gini, Oke. harga gue adalah harga sesuai dengan impor. Oke. Harga gue ke seller adalah harga sesuai dengan harga impor. Harga impor ya. Nah, kenapa? Gue juga menjaga importir. Oke. Karena ya jujur, Indonesia breeder belum kayak di luar negeri yang bisa ngasilin ribuan ekor setiap waktu. Bener dong? Nah, Karena- jadi untuk memenuhi kuota itu masih sangat minim. Karena Pac-Man Frog sendiri tuh dia punya waktu tersendiri untuk breeding kan. Betul, Iya. dia butuh 2 tahun Baru baru 2 bisa tahun breeding. baru bisa dibeli. Oke. Dan setelah dia kawin kayak kemarin ini, dia butuh berapa lama lagi supaya bisa kawin? Kalau gue pribadi setahun sekali. Oh, berarti emang selama itu. Emang ya? lama gitu. Gue pikir tuh 2 bulan sekali bisa. Enggak, setahun sekali. Nah, yang paling parahnya lagi adalah kalau yang kalian perlu tahu, breeding Pac-Man tuh nggak seenak itu. Nggak segampang itu. Nggak segampang itu. Nggak segampang. Jadi nggak segampang gue punya. Gue nggak cuma ngomong gampang ya. Kalau gampang apa susah, tergantung kita punya trial and error sebenarnya. Oke. Nah, Tapi yang gue bilang nggak segampang itu adalah gini. Lu Pac-Man nelor, Heeh. telurnya belum tentu jadi. betul. Oke. Telurnya jadi misalkan, jadi berapa banyak? 500, 600. Yang bisa survive sampai jadi katak, sampai dia benar hidup sampai jadi kodok, Hanya 50%. kurang lebih hanya 50%. Oke. Gitu loh. Tapi waktu yang lu pakai setiap hari lu harus bersihin airnya, lu kasih makan dan sebagainya. Oke. Itu takes time banget gitu loh. Gitu. Makanya ya enak, sebenarnya enak apa enggak enak gue bilang. Tapi ya gue pengen semua banyak orang yang kebantu. Itu doang sih intinya. Pengorbanannya juga besar kan sebenarnya untuk breeding Pac-Man ini. Selain yang pada mati sebelumnya ya. Oke, kalau ngomong soal pengorbanan, dedikasi gue untuk Pac-Man khususnya di Indonesia, gue udah resign dari kantor gue. Gue fokus hanya full di Pac-Man. Oh, Setiawan sampai resign dari kantor cuma untuk ngurus Pac-Man ya? Iya, Gokil. gue resign gitu loh. Ya, kalau nggak usah ngomong masalah gaji lah ya, yang pasti pendapatan hilang dong dari sana. Betul.
dan jabatan gue di sana nggak kecil. Bagian gaji lumayan kan, pengen gitu. Jadi ya itu gue korbanin untuk apa? Pacman. Karena apa? Gue pengen bisa dari Pacman sini, dari Wild Genetics bisa bantu banyak orang sebenarnya. Intinya itu doang sih. Di luar hobi semakin meningkat. Karena kalau gue nggak mau pusingin sama orang lain, bisa aja kok. Contoh, ngambil seller sama gue Pacman Strawberry Albino. Misalkan modal 250.000, gue jualnya di luar 300.000 atau 275.000. Bisa nggak? Bisa. Seller bisa ngelakuin itu? Bisa juga. Kenapa? Modal 250. Dia jual 275 pun udah untung sebenarnya. Ya dong, jual 300 pun untung. Tetapi gue pengen menghargai seller ngambil barang sama kita, itu kan nggak langsung ngejual. Betul. Mereka harus rawat, mereka harus kasih makan. Ini kan cost dan tenaga, ini harus dihargai. Belum lagi kalau lu harus jongkok, ganti air. Jadi ya, itu kan pinggang berasa pegel ya kan. Betul. Nah, maka itulah gue bilang kenapa gue set harga antara harga seller dengan harga buyer cukup ada range gitu loh. Kenapa? Lu ngerawat mereka belum laku seminggu, 2 minggu, 3 minggu, itu cost terus berjalan. Kalau selisih harganya kecil, apakah lu untung? Buntung iya. Gitu loh. Itu yang gue hindari sebenarnya. Dan apalagi di sini lu kasih makannya juga pakai pakan yang bermutu kan kayak Benar. Di sini makanan gue semua benar-benar vitamin lengkap, bahkan dari baby gitu. Yang kayak tadi kalian lihat di scene pertama itu kan sempat kesorot kan kalau Setiawan itu pakai Revashi itu banyak banget buat kualitas kodok-kodoknya ya kok ya. Betul. Gue jaga banget kualitas memang dari dulu. Gitu. Jadi itulah kita harus kalau pada mau kompak, ayo gue yakin kok seller-seller hidupnya bisa terangkat. Mantap sekali berarti ya visinya ya. Jadi Ko Setiawan sendiri di sini udah kejual berapa anakan kok yang lo hasilkan? Kalau yang anakan gue pribadi yang gue hasilin mungkin hampir 1.000 ya. Hah? 1.000? Hampir 1.000. Anjing banyak banget. Hampir 1.000. Tapi kalau dari awal sampai sekarang yang gue udah jual di atas 2.000. Wow. Karena kan terakhir ini kan sekali gua ngimpor tuh bisa 200, bisa 300 ekor. Gila. Dan itu sebulan habis. Berarti lu cuan gede dong lo? Ya nggak cuan gede. Enggak juga. Itu yang gua bilang kenapa. Gini, kebanyakan yang ngambil sama gua seller. Oh iya. Nah, range harga gua antara gua impor dengan harga ke seller itu tipis. Tapi seller jual keluar harganya jauh. Nah, tujuan gue nggak masalah gue ambil kecil karena gue main quantity. Gitu loh. Tapi seller yang mainnya cuma mungkin 10, 20, sampai 50 ekor, mereka bisa untung lumayan. Hidupnya bisa terbantu, itu aja. Wow. Sebenarnya itu. Kenapa? Kita open-openan lah. Gue open di sini. Cuman di videonya dia nih gue open. Mantap. Oke, apa kok? Lu ngimpor Pacman Green ataupun albino dari luar sampai Indonesia, lu udah bayar cukai dan sebagainya, sampai karantina keluar dan sebagainya, modal satunya itu di atas 150.000. Oh, semahal itu juga ya? Semahal itu. Gitu. Di atas 150.000. Nah, gua ngasih ke seller berapa? Paling cuma 200.000 Green per 10. Betul. Maksimal 225. Iya. Ya dong. Range gua kan dikit. Tapi 225 lu jual keluar berapa? 350. Iya. Price-nya lebih besar daripada gua. Gitu loh. Gua nggak masalah. Kenapa? Gua sudah merasakan di hari Pacman hidup gua mulai berubah. Itu tujuannya. Jadi supaya banyak orang yang bisa kebantu juga. Oke, mantap. Apalagi kalau anakan gua sendiri. Sebenarnya kan kalau anakan gua sendiri mau jual 50.000 bisa. Bisa banget. Cuman jadi langsung sebenarnya kan bisa, tapi balik lagi ke visi gua. Kalau gue lakukan itu, gue bukan membantu banyak orang, tapi gue membunuh banyak orang. Wow, Itu dia, gue nggak mau gitu loh. Dan yang membenci lu juga semakin banyak nantinya. Ya, gue sih nggak peduli sih ya. Nggak peduli ya? Nggak peduli. Karena gini loh. Kalau Van gimana, Van? Kalau yang benci lu banyak orang gimana? Gue juga nggak masalah sih. Maksud gue gini, ya selama yang gue lakukan nggak salah dan menurut gue benar, dan gue juga ngebantu sesama seperti visinya dari Ko Setiawan, ya gue menurut gue ya lu benci gue ya nggak masalah gitu. Semakin gue diomongin, semakin gue Ko Setiawan dan lu terkenal gitu loh. That's good. Tepuk tangan dulu guys. Nggak lah, karena gini lah, prinsip gue selalu diajarin gini. Lu dibenci sama orang, kalau lu benci balik apa untungnya buat lu? Ada nggak untungnya? Ya nggak ada sih. Nggak ada kan? Nggak ada. Terus kalau lu pikirin, lu sakit hati,
Emang orangnya peduli? Nggak ada. Senang nggak orangnya? Senang. Seneng, iya. Ditanggepin. Orang yang ini lu, orangnya senang kan? Iya. Terus untungnya buat lo apa? Nggak ada kan? Ya udah. Makanya kalau gue diomongin orang mau jelek gimana pun, buat gue adalah yang penting gue jalan sesuai dengan prinsip gue, visi gue. Orang itu mau nangkap itu positif atau negatif terserah orang. Bener. Gitu loh. Intinya itu aja. Dibanding kita mikirin orang yang ada kita nggak makan. Tapi emang sejauh ini ada yang nggak suka sama lu kok? Dengan maksudnya di dalam konteks Pac-Man Frog ini ya? Gue nggak tahu sih ya. Nggak tahu ya? Gue nggak tahu dan gue nggak mau nyari tahu. Intinya itu karena buat gue nggak penting. Yang penting adalah seberapa banyak orang bisa gue bantu melalui bisnis gue di Pac-Man. Itu aja. Itu intinya buat gue. Asik. Gokil! Gokil. Gila. Seberuntung itu kita kenal Ko Setiawan ya? Andalan emang. Nggak ada lawan. Sumpah nggak ada lawan. Nggak, gue yakin juga pasti banyak lah seller breeder di luar sana seperti gue tuh banyak, gue yakin. Cuman nggak ke-expose aja. Kebetulan aja gue yang diwawancara sama dia nih. Ya karena kebetulan gue kenal gitu. Berawal dari gue beli Pac-Man Frog dari Ko Setiawan waktu itu. Jadi ya mudah-mudahan aja banyak yang kebantu lah gitu. Oke. Berarti memang visinya Wild Genetics itu memang mulia ya, positif sekali ya? Iya karena visi gue karena berdasarkan background gue. Dari coach ya? Bukan. Dari zero. Dari zero. zero. Dari benar-benar yang ibadahnya lu cuma punya duit 250.000 dan lu udah tahu buat hidup sebulan gak cukup. Lu mengingat masa itu dan lu tidak gue ingin. pengen banyak orang bisa lebih baik. Iya. Oke. Wow. Karena ya contoh ngomong kita hitung-hitungan bego ya. Iya. Ini kita mau hitung-hitungan bego deh. Lu ngambil Pac-Man albino sama gua per 10 250.000 per ekor. Modal lu berapa? 2 juta. 2 juta setengah. Modal 2 juta setengah. Lu jual 450.000. Laku 10 ekor. Untung lu berapa? Untungnya 2 juta. juga. 2 juta. Bisa nggak buat bantu lu makan? Bisa banget. Bisa muter lagi nggak duit lu Fir? Bisa banget. Ya udah. Tapi kalau gua jual harga di pasaran gua tipisin sama harga gua kasih lu, misalkan lu ambil 250.000, Iya. gua jual di pasaran 275.000, lu ngambil, untungnya cuma berapa? 250.000. Bisa nggak untuk lu hidup? Nggak usah ngomong sebulan, seminggu. Lu bisa hidup nggak di Jakarta ya? Jakarta, Di Jakarta. apalagi khususnya kan? Iya. Seminggu 250.000 bisa nggak? Enggak sih. Apalagi sebulan. Tapi kalau 2 juta, Buat beli bensin aja cuma buat 3 hari sih ya? nah, kalau lu ngomong untungnya 2 juta, buat lu makan, buat traktir pacar lu, Bener. Kebetulan gue gak ada pacar nih. oh iya. Promosi. Jomblo. Promosi. Nah, kalau enggak ya, anggap kalau yang udah berkeluarga, misalnya udah berkeluarga, bisa beliin anak lu mainan atau apa, Iya. bisa nggak dengan Bener. duit segitu untungnya? Bener. Itu aja intinya. Makanya kenapa aku mau set harga yang supaya sellernya enak, gitu loh. Oke, kan dari tadi kita ngomongin tentang seller aja ya. Kalau untuk buyer gimana kok? Buat buyer yang nggak cukup budgetnya dan mereka nawar terlalu sadis. Kalau bayar itu nggak cukup budgetnya, nawar terus sadis, buat gua simple. Nabung dulu. Tuh, nabung dulu. Kenapa? Ketika lu udah beli Pac-Man-nya, anggap deh lu dapat harga murah, biaya pakannya biar rawatnya emang murah. Bener nggak? Bener. Ya. Itu aja simple. Kecuali lu nggak peduli sama Pac-Man lu, yang penting lu punya, kasih makan seadanya, itu terserah lu. Ya nggak? Tapi kan kalau kayak kita, gue selalu beberapa orang yang dekat sama gue selalu ngomong kasih perawatan semaksimal mungkin. Bener. Vitaminnya, kalsiumnya itu harus bagus. Semuanya gitu harus loh. bagus. Bener. Supaya apa? Pac-Man ini umurnya panjang, dia bisa 15 tahun. Tapi kalau lu rawat seadanya paling 3-4 tahun udah mati. Kan sayang. Bener. Gitu loh. Iya. Buat apa? Setuju. Mendingan lu rawat semaksimal mungkin, cost lebih besar, tapi lu bisa menikmati dia Nikmatin selama sampai lama. 15 tahun. Sampai lama, bener. Iya. Panjang umur. Intinya itu aja gue sih. Oke, I see. Wow. Jadi kalau yang nawarnya sadis-sadis ya, kalau nawarnya udah sadis gimana sih makan bro? Iya. Logikanya itu aja. Oke. Gimana? Itu aja. Iya, nggak mungkin. Kasian ngerawatnya aja. Kasian. gua mah. Alvan sendiri pernah nggak dulu dapat buyer yang nembak harganya terlalu sadis? Pernah sih. Pernah. Dan Pernah aja. lu kesel banget nggak? Atau lu biasa aja? Gue biasa aja, maksudnya gue memaklumi ya, maksudnya mungkin mereka nggak tahu harga pasaran bisa jadi dan mereka nggak mau research. Rata-rata orang Indonesia mungkin kalau ngeliat, mungkin ya kalau dia ngeliat di website di Amerika terus bagaimana mereka komparasi dari sana, harganya akan di sini kayak, ih
kok gila mahal banget gitu loh. Heeh. Padahal kan seperti yang Coach Tiawan bilang tadi, segala dengan cost yang ada dan segala macam biaya masuknya itu kan udah cukup besar gitu loh. Dan kalau mereka nawar sadis, ya menurut gue ya seperti Coach Tiawan tadi, gue bilang ya mendingan lu nabung dulu kek, atau mungkin lu nyari uang tambahan dulu kek. Kalau nggak kasihan gitu loh. Gue sendiri ya pribadi, walaupun gue jujur gue adalah seller juga. Nah, tapi Bukan kiper ya? bukan. jangan samakan gue dengan kiper. Tapi lu harus tahu, gue walaupun seller di rumah, gue tetap kasih makan Pac-Man food. Dan itu gue masih pakai Pac-Man food dari Zubat, itu gue pakai Pac-Man food. Gue juga masih ada repasi. Jadi gue itu adalah hobiis. Walaupun gue seller, pakan gue tuh emang harus top quality. Karena gue menjaga sebuah kualitas dari produk. Maksud gue dari hewan yang gue jual. Gue nggak mau hewan yang gue jual itu ecek-ecek, sakit, lemes, kecil, nggak nafsu makan, nggak akan looks-nya udah nggak enak gitu. Kalau buat gue itu. Oke. Nah itu menarik tuh, bahasa yang terakhir tuh. Ntar pasti gue zoomin ke mukanya kok. Ya. Itu yang kata-kata terakhir tuh, yang looks yang menarik tuh, ya, itu kenapa gue bilang perawatan maksimal, hal paling simple. Ya. Karena gini, kalau kita ngomong masalah harga, kita nggak bisa ngatur semua seller harga harus sama. Betul. True. Ya dong. Betul. Tetapi sebagai buyer, coba deh, gue cuma nanya deh, simple. Pernah minum Coca-Cola? Pernah dong. Beli di Indomaret? Iya. Beli di warung sama nggak harganya? Oh beda. Beda. Terus kalau beli di restoran, Beda lagi. hotel bintang 5, Beda. yang menentukan apa? Tempat. Tempatnya kenapa tempatnya? Tempatnya mewah. berkualitas, Berkualitas. lebih baik. Iya. Benar nggak? Sebuah analogi yang cakep. Karena kemarin gue juga sempat ngobrol sama salah satu breeder chameleon di Indonesia. Oke. Dia juga ngomong, Oh, breeder chameleon. iya. Oke. Dia juga ngomong, kenapa sih ada orang jual murah dan jual mahal? Ya tergantung kualitasnya aja, perawatan lu gimana. Lu kasih perawatan terbaik, kualitas lu bagus, mau nggak lu jual murah? Berarti artinya kalau ada seller yang menjual murah, kualitasnya berarti lebih berkurang. Belum tentu. Belum tentu. Gue nggak bilang berkurang, tetapi kita kan nggak bisa merata semua seller melakukan hal sama seperti kita. Yes. Ya dong. Ada juga seller yang barangnya bagus, ada. Ada. Banyak. Banyak. Orang barang gue yang bagus-bagus banyak yang ada ke seller, gue yang nggak dapet kan tadi. Iya. Iya nggak? Iya. Emerald aja gue nggak nyimpen jadinya. Semua mana? Kalau nggak seller bayar. Oke. Ya dong. Banyak sebenarnya, tapi apakah setelah barang di sana perawatannya maksimal apa enggak? Kan kita nggak tahu. Oke. Itu yang kita nggak bisa bahas. Gitu loh. Oke. Makanya kenapa Wild Genetics khususnya selalu menjaga kualitas nomor 1. Wow. Kalau lu lihat di sini tadi lihat kan banyak tuh Pac-Man gua. Banyak banget. Kalau lihat ke belakangnya itu banyak yang cacat. Oh, di pojokan belakang. Itu banyak yang cacat. Kenapa Wild Genetics banyak yang cacat? Apakah perawatannya bagus? Bukan. Anakan yang cacat, gua nggak jual, gua keep. Oke. Gitu. Oh, yang kanibal gitu ya. Mungkin yang kanibal kakinya Kanibal, buntung, buntung. atau yang kakinya dari awal Udah naik, kebuka, naik dan sebagainya, kan pasti ada aja. Oke. Dan gua sempat ada beberapa seller yang ngomong sama gua, kenapa lu nggak jual murah aja? Kan bisa. Kan tetap jadi duit. Bisa juga. Cuman kan lu tetap mempertahankan nama lu dong. Iya dong. Kalau gua pertama, gua mainnya kualitas, makanya gua nggak mau cacat. Yang kedua adalah, gua kasih nama yang beli. Lu beli cacat, cuman karena murah. Akhirnya nanti suatu waktu lu nggak puas, Lu bosan. Oke. Pasti. iya nggak? Lu nggak puas, lu mau jual susah. Nggak ada marketnya susah. Oke. Gitu loh. Itu yang gue jaga supaya jangan sampai ada buyer ataupun seller dari Wild Genetics yang mengalami hal seperti itu. Gitu. Oke. Makanya kenapa kita tetap fokus di kualitas? Karena jujur, kendala paling susah di ternak Pac-Man adalah menjaga kualitas air di kecebong. Yes. Ini sangat menentukan. Mungkin lu bisa ceritain kok, lu sehari-hari lu kan sekarang lu katanya udah resign dari kantor Iya. kan, dan lu cuman fokus di perawatan Pac-Man. Betul. Berarti kan sesusah itu untuk nge-keep atau ngejaga kualitas airnya kan? Gini, kalau tadi kan video lu kan jelas tuh semua, mulai Iya. dari indukan, juve, sampai anakan yang masih kecebong pun ada lu shoot kan. Yes. Ini gue bersihin ini semua hari ini. Gue ngomong hari ini doang ya. Itu dari jam 1 siang sampai selesai itu tadi jam 7 lewat sampai setengah 8. Itu baru selesai. Iya. Kenapa? Gua ganti air nggak cuman orang kan cuman buka gak buang isi air baru taruh lagi. Gua kagak.
gue buka, Pac-Man gue pindahin, ini gue sikat. Bersihin sih. Supaya nggak lumutan ya? Nah, Yes. supaya nggak licin, nggak Licin dan lumutan. nggak lumutan, bener ya. Nah, abis gue sikat, baru gue isi air, gue pindahin lagi Pac-Man-nya. Nah, sekian banyak, belum kecebong. Kecebong pun akuarium yang setiap hari gue sikat, gue gosok. Gila. Pinggang lu aman? Pinggang masih aman? Sejauh ini aman. Besok gue mau refleksi kayaknya. Jadi kita gue baru ngomong itu baru masalah ganti air dan bersihin kandang. Itu belum kalau gue ngasih makan. Feeding time. Feeding Oh, time iya. juga pasti takes Yes. time lagi. Feeding Sekian time. banyak, ini mungkin sejam 2 jam baru. Nggak mungkin sejam Nggak nih. mungkin sejam. Bisa 2 jaman gue ngasih makan. Iya. Gue pun ngerasain sendiri, walaupun gue nge-keep Pac-Man gak sebanyak ini, tapi waktu ngasih makanan itu bener-bener butuh waktu banget ya. Bener. Itu kenapa makanya sekarang kan kalau yang udah gue indukan Juve, baby yang udah mulai ini, gue ganti airnya sehari sekali. Tapi kecebong sehari gue 2 kali. Cebong sehari banget. 2 kali, karena airnya gampang keruh. Iya, oke. Nah makanya karena gue mencari tahu supaya bisa lebih maksimal gimana. Tadi kalau lu lihat, lu sorot, itu gue sekarang pakai biofoam filter. Yes. Ini pun gue sampai belajar untuk filtrasi yang bagus gimana. Dan tidak membahayakan Dan kecebongnya. tidak membahayakan mereka gitu loh. Karena apa? Gue pernah coba pakai external filter, akhirnya kesedot, akhirnya mati. Banyak tuh yang mati. Banyak. Kalau gue pakai cuman aerator, akhirnya apa airnya cepet keruh, Kotor. ya mati juga Mati gitu. juga sebenarnya. Nah gue terus mencari tahu. Nah akhirnya kemarin gue dikasih tahu coba pakai ini gue lagi coba. Mudah-mudahan bagus. Oke. Kalaupun ini kurang bagus, gue akan terus research lagi supaya hasil anak-anak dari Logi nanti tetap yang terbaik. Itu aja intinya. Oke, wow. Jadi pengen bersihin kodok. Mau coba nggak sekali-sekali lu bikin konten di sini Iya, bersihin, bersihin semua. tuh semuanya. Gue videoin Satu rak. Anjing. Asik tuh. Harus free ya, seharian ya. Iya. Enggak lah, lu nggak usah semua. Satu akuarium aja ya. Satu rak aja nih. Satu rak. Ini satu rak nih. Ah. Ya kan? Ini paling cuma berapa ekor sih? Bentar, gue hitung. Biar enak ya. 6 kali 8. 48. 48 tambah 14. Ya, 48 14 cuma 62. 62. Oh, 72 ya. Nah, 62. 62 ekor doang. Iya, 62 ekor, cepet lah. Cuma gue mau tahu berapa lama. Gue sikat. Dan gue sikatnya nggak cuma pakai tangan. Pakai sikat. Gue pakai sabun, bersihin. Serius lu? Iya. Pakai sabun, bersihin, ntar bilas lagi yang bersih banget, baru. Dan lu ngebersihin semua di depan kan? Depan. Yes, bukan di toilet ya? Enggak, dan depan kan gue jongkok. Oke. Nah, makanya Nembel itu 2 biji. lumayan latihan otot paha ya kan. Biar kuat. Kuat gitu. Nah, Gokil. boleh kalau penasaran seberapa lama dan seberapa capek, boleh. Gokil. Kita bikin videonya, kita tantang gitu. Seru tuh. Waduh, Asik tuh. kebayangannya seru sih. Seru. Pas dilakukannya sih, waduh anjingnya. Soalnya gua nggak kayak di rumah aja tuh beberapa ekornya tuh berasa juga. Apalagi ini gua juga sempet ngebayangin gila kalau setiawan ngurusin ini semua gitu. Nah itu Sendirian lagi kan? sendiri, gue nggak pakai pegawai Sendiri gila lu. untuk perawatan ya. Kadang gue kirim-kirim masih ada minta orang. Oke. Bayang dong, kasih makannya belum. Luar biasa. Dan yang luar biasa lagi tuh apa? Apa? Pernah nggak ngalamin? Lu lagi bersihin, udah beres nih, udah lu susun, lagi mau bersihin yang lain, yang sebelumnya buang kotoran. Oh iya dong, pernah. Capek. Tapi kan gua nggak sebanyak ini kan. Paling mahal Itu gue lakukan, gue bersihin lagi. I see. Itu sempet gua bingung juga deh. Pac-Man tuh kalau habis ganti air tuh boker ya. Iya, Kocak ya. rata-rata gitu. Karena bersih tempatnya baru. Bersih. Apa dia nandain wilayah juga ya? Enggak, kalau Enggak ya? enggak dia nggak ada wilayah, tapi memang gini, Pac-Man itu kan pada dasarnya dia hobinya adalah burrowing. Tadi Burrowing. ngumpet diri, Yes. ya dong. Nah dia ketemu air biasanya dari tempat dia sembunyi dia keluar nyari air. Nah itu biasa dia untuk melembabkan kulit dan dia buang kotoran. Gitu. Tapi kalau lu kasih pakai alasnya kokopit terus pakai mouse, lu nggak kasih tempat air, lu perhatiin. Pac-Man lu misalnya sembunyi di pojok sebelah kiri. Ada suatu waktu dia akan keluar, pindah spot, gali baru. Nah lu lihat spot yang lama, masih ada kotoran dia. Dia menghindari kotoran. Kotor. Dia bersihan. Oke. Makanya kenapa Pac-Man harus dijaga kebersihannya? Iya. Karena dia sendiri Dia sendiri. di alamnya menghindari kotoran dia. Oke. Gokil. Nice. Menarik sekali berarti Pac-Man ini ya. Sangat menarik. Menarik. Oke friends, video kita yang barusan sampai sekarang aja.
kita lanjut buat bahas giveaway yang bakal kita umumin di next video. Jadi jangan lupa buat subscribe ke channel gua, subscribe ke channelnya Wild Genetics, dan juga follow Instagramnya Exomals. Exomals. Oke, see you later, bye bye. Bye.